Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu Amalia Rizky Fitriani dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10. Seperti pada judul video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai bank sentral dan sistem pembayaran. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari yaitu arti dari bank sentral, tujuan, fungsi, tugas, serta wewenang dari bank sentral, kemudian arti sistem pembayaran, dan peran Bank Sentral Indonesia dalam sistem pembayaran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, diharapkan kalian memahami arti dari Bank Sentral. Yang kedua, memahami tujuan, fungsi, tugas, serta wewenang dari Bank Sentral. Yang ketiga, memahami arti dari sistem pembayaran. Dan yang keempat, yaitu memahami peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran. Kemudian diharapkan juga kalian mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan melalui Google Classroom. Kalian dapat mengeksplorasi jawaban dari soal tersebut melalui video pembelajaran ini maupun mencari referensi lain yang berkaitan dengan jawaban dari soal tersebut. Nanti akan Ibu cek satu persatu jawaban dari kalian dan akan Ibu beri nilai. Yuk langsung saja kita simak videonya dan selamat belajar. Baik, langsung saja kita mulai ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai lembaga keuangan bank, yang dimana lembaga keuangan bank ini terdiri dari 3 jenis. Masih ingat? Yang pertama yaitu berdasarkan jenis kegiatan atau fungsinya. Yang kedua yaitu berdasarkan bentuk badan hukum. Dan yang ketiga menurut kepemilikan. Berdasarkan jenis kegiatan atau fungsinya terbagi lagi menjadi 3, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank BPR. Apa perbedaan bank sentral dan bank umum? Bank sentral merupakan suatu lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah di suatu negara, yang dimana bank sentral ini menciptakan uang kartal. Uang kartal merupakan uang yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 2 bentuk uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam. Sedangkan bank umum yaitu bank yang menciptakan uang giral. Uang giral memiliki bentuk yang lebih beragam, yaitu berupa kertas dan berbentuk kartu. Berupa kertas seperti cek, giro, wasopos. Sedangkan yang berbentuk kartu seperti kartu kredit dan kartu debit. Bank BPR merupakan bank yang dalam kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya, dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Ibu rasa sudah pada paham ya mengenai materi dari lembaga keuangan bank. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai bank sentral. Bank sentral memiliki peran yang penting di dalam suatu negara. Setiap negara memiliki bank sentral. Lalu, apa nama bank sentral yang ada di Indonesia? Nama bank sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga yang independen. Independen di sini merupakan Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak lain. Pengertian bank sentral menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 yaitu bank sentral merupakan suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas campur tangan dari pemerintah atau pihak lain kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Jadi sudah pada paham kan mengenai arti dari bank sentral? Gambar berikut ini merupakan bank sentral yang ada di kota Tasikmalaya.
Sebagai informasi tambahan bahwa uang yang beredar di masyarakat dicetak oleh Perum Peruri. Perum Peruri merupakan perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang ditugasi untuk mencetak uang rupiah baik uang kertas maupun uang logam bagi Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019. Selanjutnya mengenai tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang dari Bank Sentral Republik Indonesia. Tujuan Bank Sentral. Tujuan Bank Sentral terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Pasal 7 Tahun 2004, yang dimana Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Maksudnya stabil adalah yang pertama, kestabilan nilai uang terhadap harga barang, yang dimana tolak ukurnya adalah inflasi. Apabila suatu negara memiliki tingkat inflasi yang tinggi, maka nilai mata uangnya rendah, begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kedua, kestabilan nilai tukar terhadap mata uang asing, yang dimana tolak ukurnya adalah kurs. Negara yang impornya tinggi atau impornya lebih besar daripada ekspor, maka nilai mata uangnya rendah. Begitu pula sebaliknya. Apabila suatu negara ekspornya lebih besar dibandingkan impor, maka nilai mata uangnya tinggi. Bank sentral tidak bertujuan untuk memaksimalkan profit, melainkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mencegah kegagalan perbankan maupun bukan perbankan, kemudian menjaga kestabilan nilai harga, hingga akhirnya pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya mengenai fungsi Bank Sentral. Bank Sentral memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam mendukung perkembangan perekonomian di suatu negara. Kebijakan yang ditempuh, Bank Sentral mempengaruhi langsung terhadap peredaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Bank sentral berfungsi mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang. Selanjutnya mengenai tugas Bank Sentral. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga ekonomi. Yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Untuk mengatur dan menjaga sistem pembayaran, Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran. Selanjutnya mengenai wewenang Bank Sentral. Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki sejumlah wewenang. Yang pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, yaitu melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Sebelum kita memasuki pada materi yang kedua, Ibu akan bertanya dulu nih kepada kalian, apakah kalian pernah pergi ke sebuah swalayan atau minimarket? Dicontohkan, kalian akan membeli sebuah deterjen ke supermarket. Setelah membeli deterjen tersebut, kalian akan pergi ke kasir untuk membayarnya. Untuk membayarnya tersebut, kalian pasti sudah menyiapkan uang tunai untuk membayarnya kan?
Kemudian, apakah kalian pernah menggunakan ojek online untuk berpergian ke suatu tempat atau hanya sekedar memesan makanan dan pembayaran yang kalian lakukan menggunakan uang elektronik seperti GoPay atau OVO? Kemudian, apakah kalian pernah membeli suatu barang yang kalian inginkan melalui online shop dan kemudian untuk membayar barang tersebut kalian menggunakan metode uang elektronik? Contohnya seperti ShopeePay. Jika kalian pernah melakukan transaksi tersebut, secara tidak langsung kalian telah melaksanakan sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang dilakukan di supermarket atau swalayan dengan uang tunai merupakan sistem pembayaran tunai. Sedangkan sistem pembayaran yang menggunakan uang elektronik dan sebagainya merupakan sistem pembayaran non-tunai. Yuk langsung kita bahas lebih lanjut mengenai pengertian dari sistem pembayaran. Pengertian sistem pembayaran menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain. Ibu rasa sudah paham ya mengenai arti dari sistem pembayaran. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa sistem pembayaran ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran tunai merupakan instrumen yang digunakan adalah uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik seperti uang kertas dan uang logam. Sedangkan sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu atau APNK seperti cek, biljet giro, nota debit, maupun uang elektronik. Selanjutnya mengenai peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran. Apa saja? Yang pertama, kewenangan untuk memberikan izin dan persetujuan penyedia jasa pembayaran untuk ikut dalam sistem pembayaran. Yang kedua, yaitu pengawasan. Yang ketiga yaitu menentukan standar-standar tertentu pada alat pembayaran dan menentukan alat pembayaran apa saja yang digunakan pada sistem pembayaran di Indonesia. Yang keempat yaitu mengatur dan mengawasi lembaga apa saja yang boleh menyelenggarakan sistem pembayaran. Yang kelima yaitu kewenangan dalam menjalankan sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS. BIRTGS digunakan untuk melakukan transaksi non-tunai yang bernilai besar. Menurut data Bank Indonesia, pada tahun 2010, transaksi yang dilakukan BIRTGS sendiri dapat mencapai setidaknya 174,3 triliun. Kemudian yang keenam yaitu kewenangan sebagai penyelenggara sistem clearing antar bank untuk jenis-jenis alat pembayaran tertentu melalui sistem clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Nah, gimana nih, sudah pada paham kan mengenai Bank Sentral dan juga sistem pembayaran? Dapat Ibu simpulkan bahwa Bank Sentral merupakan suatu lembaga yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Sedangkan sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari pihak satu kepada pihak yang lain. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Diharapkan kalian mempelajarinya terlebih dahulu ya. Jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan melalui Google Classroom. Tenggat pengerjaan tugasnya yaitu pukul 12 malam ini.
Kerjakan dengan baik dan teliti. Nanti akan Ibu cek satu persatu jawaban dari kalian dan akan Ibu beri nilai. Cukup sekian untuk materi pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.